Bab 1266 Bab 1270 Bab 1266, Intervensi berbagai pihak. Senyum gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi lebih padat ketika dia melihat hantu tua Zai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiaoyan di langit dan berbicara dengan lemah, serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Hantu tua Zai Xing adalah Dou Zun bintang 5 asli. Kekuatan yang terakhir bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan dia. Sekarang yang kuat dan yang kuat telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiaoyan. Barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiaoyan. Xiaoyan melirik hantu tua Zai Xing, yang wajahnya penuh ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, "Hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan tidak cukup untukmu. Tenang, kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu." Wajah hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas saat dia berbicara dengan sinis setelah Xiao Yan menyebutkan lengannya yang patah. Kalau begitu, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dokter peri kecil meraung dengan dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion perlahan melangkah maju. Douqi yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura apapun, tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang menyelimuti mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka dengan mudah. Apakah kamu berencana untuk mengandalkan jumlah besarmu? Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau melintas di mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tercengang. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh dua tetua berpakaian hitam terkemuka itu juga menimbulkan banyak tatapan terkejut. Semua orang tahu bahwa keduanya juga Dou Zun asli. Dia ya, Huoyan. Sejak kapan suku Piton Nine Serene Deep Ground Anda berkumpul dengan bocah ini? Petik 2. Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru. Penatua, itu tidak benar. Kedua tetua suku Piton 9 tenang Deep Ground dikabarkan telah hilang selama beberapa waktu. Mata cantik Feng Qing'er berkilat saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Hilang." Huang Xuan terkejut. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qin Ling. Dia berbicara dengan sedikit tidak percaya, "Jadi, Anda adalah pembunuhan misterius yang telah membalikkan suku Piton 9 tanah terdalam." Qin Ling meliriknya tetapi tidak menjawab. "Haha bagus. Xiao Yan, tidak terduga bahwa Anda sebenarnya bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Piton 9 tenang Deep Ground, mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Huang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qin Ling ini. Xiao Yan tidak tergerak oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku Piton 9 tanah yang tenang. Namun, tidak ada yang berharga baginya untuk disesali. Suku Piton 9 tenang Deep Ground mungkin kuat tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal kepentingan di dalam hati Xiao Yan. Dia suka membantu orang-orang yang dekat dengannya sebagai lawan dari sisi keadilan. Ini karena keadilan tidak akan membantunya pada saat yang benar-benar kritis. Sebaliknya, teman dan kerabatnya akan mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Kamu bisa bertindak jika kamu ingin merebut sesuatu. Mengapa Anda hanya memotong-motong? Xiong Zan meringkuk mulutnya tidak sabar. Dia mengeluarkan kutukan marah yang mengubah ekspresi Huang Xuan suram saat dia melengkungkan mulutnya. Hantu tua Zai Xing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Dou Zun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka-boneka ini untuk saya tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain. Xiao Yan itu akan diserahkan padamu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Huang Xuan beralih ke hantu tua Zai Xing dan berkata. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut saat mendengar ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah Dou Zun bintang 1 di antara kelompok ini, hantu tua Zai Xing jelas mengerti bahwa bocah ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi.
Serangan teratai api yang menakutkan itu masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang tersisa bahkan sampai hari ini. Meskipun ada beberapa keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Zai Xing untuk menolak saran itu. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, itu membutuhkan waktu untuk dilepaskan. Selama dia mengganggu Xiao Yan, yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiao Yan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Zai Xing. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Penatua, tinggalkan bocah itu untuk aku tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiao Yan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Ini menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing harus bertindak secara pribadi untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya. Hantu tua Zai Xing melirik pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia senang membiarkan orang lain mengambil alih tempatnya, tetapi pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Karena kekuatan hantu tua Zai Xing, bagaimanapun, dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat Huang Xuan melambaikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan berbalik ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku itu pasti akan mengirimkan cukup banyak bala bantuan. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiao Yan pasti akan kesulitan melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku Heaven Demon Phoenix-nya ketika saatnya tiba. Hantu tua Zai Xing, serang. Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga dengan cepat mengikuti. Wajah Xiao Yan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Do kelas Tian pergi hari ini, dia tidak bisa menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan. Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Adalah mungkin untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mengapa Anda harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak ahli mendekati. Kelompok Xiao Yan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat hantu tua Zai Xing dan berkata, Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini? Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Lembah api pembakaran kami berutang budi kepada teman muda Xiao Yan. Saya yang lama secara alami tidak bisa hanya menonton dengan santai di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menyusut di samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik antara keduanya akan benar-benar hilang. Tang Zhen, kamu harus lebih memikirkan Burning Flame Valley. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan marah. Dia melihat bahwa sisi ini telah menduduki tangan atas. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika Burning Flame Valley turun tangan? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, situasinya pasti akan terbalik. Hantu tua Zai Xing, tidak perlu bagimu untuk mengancamku yang lama. Kamu bahkan belum lahir ketika Burning Flame Valley ku menguasai dataran tengah. Tang Zhen memiliki wajah dingin di hadapan ancaman hantu tua Zai Xing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa hubungan antara Tang Zhen dan Xiao Yan akan mencapai sejauh itu. Kepala Lembah Tang, kamu tidak bisa seperti ini. Tidak baik bagi Anda untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain. Kebetulan, lembah sungai es saya menentang lembah api pembakaran selama beberapa generasi. Hari ini, izinkan diri yang mulia ini untuk mencoba dan melihat seberapa kuat 9 naga petir api lembah pembakaran Anda.
Petik 2. Selama hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan diam-diam merasa marah di hati mereka, Bing He Junze, yang telah menonton pertunjukan, tersenyum tipis. Dia juga memiliki dendam dengan Xiao Yan. Saat itu, cukup banyak tetua lembah sungai es telah mati di tangan yang terakhir. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, dia berakhir dengan wajah pucat karena intervensi klan Gu. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan mengesampingkan dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik baginya. Bing He, apakah kamu juga berniat untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Bing He Junze tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahan yang terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Zai Xing dan yang lainnya menghabisi Xiao Yan, kemungkinan besar Tang Zhen ini hanya bisa pergi dengan sedih. Terlebih lagi, selama Xiao Yan sudah mati, dia akan bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Karena dia tidak jelas tentang hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu, Bing He Junze tidak ingin secara pribadi menyerang dan membunuh Xiao Yan. Kalau tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, suku Hall of Soul dan Heaven Demon Phoenix semuanya adalah faksi besar yang terkenal di Central Plains. Fondasi mereka cukup kuat. Meskipun klan Gu kuat, tidak mungkin membuat mereka merasa takut. Pada saat ini, masih ada cukup banyak ahli yang tersisa di alun-alun. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Mereka semua tanpa sadar merasa terdiam sesaat. Semua orang di langit itu bukan individu biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, semuanya akan menjadi sangat menarik dan hidup. Haha, kami pasti akan membalas budi Bing He Junze yang membantu kami di masa depan. Bantuan tiba-tiba juga menyebabkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan bersukacita. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Bing He Junze. Tatapan mereka sekali lagi berbalik ke arah kelompok Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam, serang. Bang! Tangisan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti elang besar yang menerkam mangsanya. Douki yang luas dan perkasa mengguncang udara hingga bergetar. Xiao Yan, kamu bisa membalas dendam untuk lengan yang patah ini sekarang. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi ganas. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh tempat ini seperti guntur yang marah. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat kerumunan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Matanya terpejam sedikit saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api warna coklat ungu bersiul seperti naga api di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api meletus dari dalam mata hitamnya yang gelap. Mengenakan biaya, Douki segera keluar dari tubuh kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar tangisan dingin yang pekat ini. Tekanan Douki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus tiba-tiba pada saat ini. Bab 1267, Penumpukan 4 Segel. Keinginan membunuh menyebar ke alun-alun yang sangat luas. Tekanan Douki yang besar dan perkasa turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas dengan keinginan membunuh yang melonjak. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Ke-11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna emas gelap dari wayang setan langit dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Xuan ke boneka setan langit. Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir para ahli lainnya. Petik 2. Pertempuran besar akan meletus hanya dengan percikan. Ekspresi Xiao Yan juga muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kenapa aku tidak menahan hantu tua Zai Xing? Orang tua itu terlalu kuat, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap Xiao Yan, bagaimanapun juga dia sangat menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Kali sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun dia akhirnya berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan Annihilation Lotus Flame, itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk sembuh sepenuhnya. Santai.
Bintang 9 Douzong dan Bintang 1 Douzun adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Xiao Yan tersenyum sedikit di hadapan perhatian dokter peri kecil. Saat itu, dia memang bukan tandingan hantu tua Zai Xing. Sekarang, bagaimanapun, tidak akan mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menyadari karakter Xiao Yan. Yang terakhir tidak akan sengaja bertindak berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, sepertinya tidak ada yang salah. Kalau begitu, hati-hati. Melihat banyak ahli yang telah tiba di tengah suara angin yang deras dari semua tempat, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya melintas dan dia muncul di langit 100 meter jauhnya. Majestic Douki melonjak dan sepenuhnya memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion. Dia membiarkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan melewatinya dengan cepat. Xiao Yan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tatapan tajamnya beralih ke Bing He Zunze, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zunze. Xiao Yan mengangguk sambil menatap punggung Tang Zhen. Dia menjentikkan jarinya dan boneka setan langit di sampingnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat ia keluar dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu memblokir Huang Xuan itu. Xiao Yan, di sisi lain, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zai Xing, yang melangkah di udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berjuang. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan cepat menghabisi Xiao Yan saat itu di aula cabang Hall of Soul. Bintang 9 Douzong adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa keberadaan seperti semut ini akan berakhir menyebabkan dia membayar harga yang sangat kejam. Penghinaan lengannya yang patah akan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan-bayangan terbang sebelum menjadi diam sesaat kemudian. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Setelah 3 tangisan tajam keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan langsung berkibar meski tidak ada angin. Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai bintang 3 Douzun atau lebih. Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 bintang saat dia menggunakan perubahan misterius 3 langit. Namun, jarak antara setiap bintang di kelas Douzun jauh dari yang ada di kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan sudah berlatih teknik rahasia ini sampai dia sangat akrab dengannya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatannya hanya meningkat sekitar 2 bintang. Semakin kuat, semakin buruk efek yang dapat diperoleh dari perubahan misterius 3 Skyfire. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan lautan luas dan perkasa seperti Douki di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. 3 perubahan misterius Skyfire yang dilepaskan oleh 3 jenis api surgawi, teknik rahasia ini muncul seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh dari situ juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Wajahnya tanpa sadar bergetar sedikit. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng, dia hanya bisa mengaktifkan kekuatannya untuk diperkuat sedikit bahkan dengan 9 naga petir api ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar terdiam. Kemungkinan hanya sedikit dalam sejarah Burning Flame Valley yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, jika Tang Zhen, yang mendesah dalam hati yang tidak bisa berkata-kata, menyadari ketidakpuasan Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk menemukan tanah dan menggali dirinya sendiri. Ke dalamnya, di seluruh benua,
Kemungkinan hanya Xiao Yan saja yang bisa menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang di kelas Douzun. Namun, itu akan berhasil. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya, dengan lembut. Sebuah kekuatan menakutkan berlama-lama di telapak tangannya. Itu menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Skyfire 3 perubahan misterius dari lembah api yang terbakar. Hantu tua Zai Xing juga mengernyitkan alisnya saat dia merasakan Douqi yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, hanya bintang 3 Douzun. Ini tidak layak bagi Anda untuk bertindak penuh kemenangan di depan saya yang lama. Petik 2. Meskipun hantu tua Zai Xing berbicara dengan cara ini, dia tidak lagi berani meremehkan Xiao Yan sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk mendengar suara, dentang, yang jelas. Segera, lebih dari selusin rantai hitam keluar dari lengan hantu tua Zai Xing seperti ular berbisa yang meninggalkan lubangnya. Rantai hitam gelap ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang bergegas menuju titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Rantai jiwa, kunci jiwa. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan hisap yang tidak biasa meletus saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan hisap ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa di antara alisnya benar-benar bergetar saat ini. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api coklat ungu menyapu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak pekikan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna untukku. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing sesaat kemudian. Dengan mengepalkan tangannya, seorang penguasa berat muncul. Itu meretas ke bawah dengan marah tanpa ragu-ragu. Tsunami pemecah api. Dentang. Sosok hantu tua Zai Xing tidak bergerak saat penguasa berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu, ia dengan paksa menerima penggaris berat. Kekuatan rebound yang kuat mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak. Namun, ini masih belum cukup, hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput menunjukkan senyum ganas saat dia berbicara dengan nada padat. Kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Tangan bintang besar jaring padat. Setelah tawa ganas dari hantu tua Zai Xing terdengar, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitarnya dengan cepat berubah. Dia tampaknya berada di ruang angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Mati. Ekspresi hantu tua Zai Xing gelap dan dingin. Tangannya membidik Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepal keras. Orang bisa melihat ruang bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini meraih keras ke arah Xiao Yan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar itu lewat, memperlihatkan lubang kosong hitam gelap. Ini sebenarnya tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini, dia benar-benar melepaskannya secara langsung setelah baru saja bentrok. Petik 2. Itu Xiao Yan kemungkinan tidak akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan mematikan dari hantu tua Zai Xing. Alun-alun tidak kekurangan beberapa orang yang tahu barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika melihat ruang berbintang yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan dan segera bergumam pada diri mereka sendiri. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang kuat dari hantu tua Zai Xing. Tampaknya setelah menderita kekalahan terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Hah! Udara di sekitarnya sudah benar-benar terkunci. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini saat ini telah belajar menjadi pintar. Xiao Yan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat.
Banyak setelah gambar muncul, Douqi di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti air banjir. Buka segel gunung. Segel membalik laut. Membalikkan segel tanah. 3 segel saling melengkapi saat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih merah. Cahaya terang samar-samar hadir di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan 3 segel memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zai Xing ini. Segera, udara keruh dimuntahkan. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel penguburan langit. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul tiba-tiba. Segera, diam-diam bergabung menjadi 3 segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiao Yan. Dengan penumpukan segel pembakaran langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya-cahaya mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Keterampilan segel dewa, 4 tumpukan segel. Ekspresi panas melompat ke mata Xiao Yan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam klan Gu. Jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian. Sungguh mengherankan apa kekuatan yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain ini. Bab 1268, Pertempuran Berdarah. Tangan lapisan kristal yang cemerlang tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Jejak tangan kristal itu bergetar dan tangisan pelan terdengar. Segera, itu membawa ekor cahaya saat merobek jarak dan melesat keluar dengan eksplosif. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan tangan bintang besar. Hancurkan. Wajah hantu tua Zai Xing ganas. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan bintang besar itu menghantam cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiao Yan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Zai Xing memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi Bintang 9 Douzong sejak saat itu. Meskipun kekuatan bintang 3 Douzun masih memiliki beberapa celah dengan hantu tua Zai Xing, celah ini bukan lagi yang tidak bisa ditebus. Bang! Tangan besar dan segel cahaya, yang ukurannya sangat berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera bergema di ruang ini. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersapu seperti lautan badai. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Pada olahraga kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya intens yang mencolok. Energi liar dan kekerasan saling mengikis dengan gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi liar dan kekerasan. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang secara dramatis saling bertentangan, akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Cara itu seolah-olah mereka adalah bibit api yang tiba-tiba padam. Dengan musnahnya keduanya, badai energi yang tersapu juga tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar di tengah banyak tatapan terpana. Bocah ini benar-benar dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang lama. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera menjadi suram ketika dia melihat adegan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa bahwa semuanya sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan ini hanya dari Douzun bintang 1, dia tampaknya memiliki keterampilan Dou kelas tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan hantu tua Zai Xing akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menembus kelas Douzun untuk sementara waktu, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan,
Bukankah itu berarti saya yang lama tidak akan cocok untuknya? Kulit pohon keriput hantu tua Zai Xing seperti wajah berkedut sesaat. Keinginan yang luar biasa padat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Segera, banyak rantai hitam gelap yang muncul seperti ular berbisa. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain dan langsung menggumpal menjadi tangan yang sepenuhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal dengan lembut. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi padat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sepintas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Xiao Yan baru saja mundur. Tangan logam yang dibuat dari rantai hitam gelap secara langsung membawa angin tajam, gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan dengan ganas. Bang! Lengan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya saat ia melihat tinju logam yang dengan cepat mengembang di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiao Yan hingga menjadi mati rasa. Tubuhnya juga mundur dengan goyah. Xiao Yan tentu saja bukan tandingan hantu tua Zai Xing saat berhadapan dengan Doqi. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia tampaknya telah berteleportasi. Saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Melihat hantu tua Zai Xing mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan cepat bergegas mundur. Keterampilan kelincahan hantu ilusi dari diriku yang lama bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu. Xiao Yan terus dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zai Xing ini. Meskipun ia berakhir dalam kerugian, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api coklat ungu dengan cepat berputar setelah dengan paksa menerima serangan dari hantu tua Zai Xing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi silau. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu tua Zai Xing sekali lagi muncul di depannya. Bayangan-bayangan itu tidak menimbulkan halangan baginya. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia melihat hantu tua Zai Xing mengikutinya seperti belatung di tulang seseorang. Dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir sampai batasnya tetapi sebenarnya masih tidak bisa menandingi hantu tua Zai Xing. Tampaknya tingkat keterampilan kelincahan hantu ilusi ini lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan mati. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang biadab. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan pamungkasnya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level bintang 5 Dousun. Hari ini, bagaimanapun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk berurusan dengan Xiao Yan. Bang! 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 Hantu tua Zai Xing memiliki wajah yang padat dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang datang deras. Tampaknya menabrak dengan keras ke arah Xiao Yan dengan cara yang kejam. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan dengan paksa menjadi bentuk cekung. Suara ledakan sonik terus bergema di langit. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 api pembakaran akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama nyala api tidak padam, Xiao Yan dapat terus pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki cukup Doqi untuk disia-siakan oleh 3000 api yang membara. Mengikuti siklus cedera dan penyembuhan yang terus-menerus ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan. Pada akhirnya, dia pada dasarnya menyerahkan semua pertahanannya. Dia sebenarnya langsung memilih metode head-on collision yang paling berbahaya. Setiap kali hantu tua Zai Xing memukulnya dengan pukulan, dia juga akan membalas pukulan ke pihak lain tanpa basa-basi. Bagaimanapun, dia memiliki 3000 api pembakaran untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak dipukul sampai bahkan 3000 api yang membara tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Bang bang bang.
Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit berubah menjadi pertempuran yang kacau. Douzun Bintang 1 benar-benar berani terlibat dalam tabrakan gila dengan Douzun Bintang 5. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bajingan ini. Pertempuran gila berlanjut. Namun, hantu tua Zai Xing menjadi semakin ketakutan semakin dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan paksa menahan lusinan pukulannya. Berbicara secara logis, lupakan Douzun Bintang 1, bahkan Bintang 3 Douzun yang asli kemungkinan sudah lama dikalahkan setelah menderita cedera serius. Namun, selain tampak sedikit menyedihkan, Xiao Yan di depannya seperti kecoa, menjadi semakin kuat. Semakin lama pertarungan berlangsung. Ini adalah 3.000 api yang membakar. Pengalaman hantu tua Zai Xing ini juga cukup hebat. Setelah melihat api coklat ungu yang berlama-lama di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3.000 api pembakaran melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir muncul seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Hanya dengan berpikir, 3.000 api yang membara akan dengan cepat menyembuhkan tempat di mana dia terluka. Siapa yang berani membandingkan dengan dia dalam hal daya tahan dalam pertempuran nakal semacam ini? Hantu tua Zai Xing tidak berani melanjutkan pertarungan saat memikirkan hal ini. Meskipun 3.000 api pembakaran menghabiskan cukup banyak doki untuk menyembuhkan luka, penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua dokinya. Gunakan teknik Do. Bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Zai Xing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang pakaiannya compang camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Rasa sakit yang luar biasa padat merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Zai Xing telah mengenai daging. Meskipun luka-lukanya telah pulih dengan cepat karena 3.000 api yang membara, rasa sakitnya tampaknya telah diperbesar puluhan kali pada saat ini. Hal ini menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Kelelahan Doki terlalu hebat. Aku tidak bisa terus menyeretnya keluar seperti ini dengannya. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya bergerak. Segera, dia mendengar suara robekan ketika sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat keluar. Sayap tulang memiliki warna seperti batu giok. Itu sangat jelas. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan penampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah menggunakan sayap Heaven Demon Phoenix untuk disempurnakan dan dibuat. Namun, karena dia takut suku Heaven Demon Phoenix akan mengganggunya dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat ramah terhadapnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Ledakan. Sosok hantu tua Zai Xing muncul dengan cara seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Energi besar dan perkasa dengan cepat melonjak. Energi baru saja terkumpul ketika angin tajam yang panas tiba-tiba menerpa. Itu menyebabkan ekspresi hantu tua Zai Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin tajam dengan aneh berbalik ke arah punggungnya. Setelah itu dengan keras mendarat di punggungnya. Mengerang. Serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Zai Xing hingga dia terus dipaksa mundur. Sebuah erangan teredam sedang dipancarkan dari tenggorokannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Sebuah ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap menakutkan yang bahkan dia tidak bisa rasakan. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Xiao Yan tertawa dingin. Dia menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat karena memikirkannya. Hantu tua, coba dan terima lotus api lagi dariku. Ekspresi hantu tua Zai Xing tiba-tiba berubah drastis ketika dia melihat Xiao Yan berniat untuk menggabungkan api surgawi lagi.
Tubuhnya melintas dan dia menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di langit. Segera, dua sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Dalam hampir sekejap, mereka telah muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan. Kemunculan sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku surga setan Phoenix. Kecepatanmu saat ini, tidak cukup. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Zai Xing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang yang membantunya, kecepatannya sudah bisa mengabaikan Dou Zuns yang paling elit. Jika dia tidak cukup, apakah itu cukup jika saya ditambahkan? Bab 1269. Ekspresi bantuan Xiao Yan agak suram saat dia melihat dua sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Kedua individu ini memiliki rambut putih. Mereka mengenakan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap dengan lembut mengepakkan punggung kedua orang tua ini. Suara petir samar-samar bergema. Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huang Xuan. Oleh karena itu, dia juga mengerti bahwa kedua orang ini kemungkinan besar adalah ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. 2 bintang 5 Dou Zuns. Mata Xiao Yan menyapu dua pria tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu tua Zai Xing. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas di dunia Magical Beast. Dua ahli tingkat seperti itu benar-benar muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix? Orang tua Huang Xuan itu sebenarnya dengan sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Mata Xiao Yan berkedip cepat. Tinjunya juga tiba-tiba mengencang. Sayap tulang dari suku Heaven Demon Phoenix, bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiao Yan sebelum berhenti sejenak pada sepasang sayap tulang di punggung yang terakhir. Sudut matanya terangkat sedikit saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mata Xiao Yan suram. Tubuhnya sedikit ditarik ke belakang. 2 bintang 5 Dou Zuns dan hantu tua Zai Xing melihat dengan niat buruk dari samping. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik hari ini, kemungkinan dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini, sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Penatua lainnya dari suku Heaven Demon Phoenix berbicara dengan ekspresi dingin, kita harus menghukum berat tindakan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang lain di masa depan? Sama saja. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan Douki-nya, dan membiarkannya berlutut di makam seumur hidupnya. Penatua berjubah putih keabu-abuan itu mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat anggota suku mereka. Siapapun yang berani melakukan penistaan sekecil apapun terhadap mayat anggota suku akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Hal ini mengakibatkan mereka belum pernah bertemu siapapun yang berani menggunakan sayap suku Heaven Demon Phoenix untuk membuat skill Dou terbang selama bertahun-tahun. Xiao Yan adalah yang pertama hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika dia memimpin keputusan dua orang tua ini yang dibuat seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia meringkuk tangannya dan 3 jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu, ia membentuk teratai api yang indah dan indah dengan cepat. Jejak kekuatan penghancur diam-diam menyebar darinya ketika teratai api terbentuk. Ini menyebabkan energi tempat ini berfluktuasi secara intens. Kedua tetua dari suku Heaven Demon Phoenix juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Seruan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan skill Dou dengan kekuatan seperti itu. Dua tuan, ini adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Jangan meremehkannya. Hantu tua Zai Xing di kejauhan menyaksikan teratai api di tangan Xiao Yan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Ya, keduanya mengangguk acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Xiao Yan dan berkata, aku yang lama juga merasakan bau darah esensi Demon Phoenix. Nak, kamu telah melanggar semua tabu suku Heaven Demon Phoenix-ku. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya terangkat. Setelah itu,
disertai dengan ekor api saat ia dengan lembut bergegas menuju kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api bergegas. Lautan luas seperti Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Itu samar-samar berkumpul dan membentuk bentuk surga Phoenix yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Meledak. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api yang terbang dekat dengan keduanya langsung mekar. Segera, ledakan terdengar saat meledak dengan cara yang menggetarkan. Demon Phoenix Bell. Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan menyapu. Mereka membentuk segel misterius dengan tangan mereka dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk lonceng energi besar 1000 kaki di udara, benar-benar menutupi badai api yang telah melanda. Dentang. Badai api sangat bertabrakan ke dinding dan energi dari seluruh tempat ini menjadi gelisah pada saat ini. Guntur seperti suara logam bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan Doki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam Demon Phoenix Bell. Kekuatan destruktif itu dengan kejam bertabrakan ke dinding bel. Percikan api yang mencolok muncul saat bel Demon Phoenix bergetar terus-menerus. Sebenarnya ada sedikit garis retakan yang samar-samar menyebar di dalamnya. Ekspresi kedua tetua itu sedikit berubah ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di lonceng Demon Phoenix. Mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Demon Phoenix Bell yang diciptakan oleh mereka berdua bersama-sama bisa menjebak Douzun bintang 5. Namun, itu saat ini menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang anak kecil, yang auranya hanya bintang 3 Douzun. Bocah ini agak aneh. Kedua tetua itu bertukar pandang dan dengan lembut mengangguk. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Doki yang besar dan perkasa dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam Demon Phoenix Bell, menyebabkan lonceng besar itu memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Meledak. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia melihat badai api yang terperangkap di dalam bel. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan lotus api tiba-tiba meletus. Sepenuhnya. Dentang. 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 Badai api bertabrakan dengan liar di bel besar, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu menyebabkan Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Bang! Kedua tetua suku Heaven Demon Phoenix sekali lagi memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Namun, sebelum mereka bisa terus memperkuatnya, mereka mendengar ledakan yang keras. Demon Phoenix Bell yang tak tertandingi itu benar-benar hancur berantakan di depan tatapan mereka yang tercengang. Dua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terlibat ketika Demon Phoenix Bell meledak. Erangan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Kaki mereka juga terguncang hingga mundur 2 langkah. Taktik yang tidak penting. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, kedua tetua berpakaian putih keabu-abuan itu melirik badai api pemusnahan yang mengikuti. Mereka berdiri dengan tangan di belakang mereka dan tertawa dingin. Namun, tidak ada yang melihat bahwa tangan di balik lengan baju mereka tanpa sadar gemetar pada saat ini. Dua idiot. Tidak jauh dari sana, hantu tua Zai Xing memperhatikan kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ini dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kedua orang tua ini telah menderita kerugian tersembunyi karena mereka telah bergandengan tangan dan bertindak kuat. Melihat teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi yang diblokir, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia segera melirik kedua tetua itu dan senyum dingin tanpa sadar muncul di wajahnya ketika dia bertanya, "Kalian berdua, apakah kamu merasa sedikit buruk?" Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lemah, "Bocah lidah silet. Bawa dirimu bersamamu dan dengan patuh kembali bersama kami ke suku Heaven Demon Phoenix. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Namun, Anda harus dapat melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Beberapa sosok melintas dari udara ketika suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiao Yan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. "Kami telah dikepung." Kata-kata dokter peri kecil menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa hampir 100 sosok telah muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura kuat menyebar ke seluruh tempat.
Jelas, ini adalah penguatan yang dipanggil oleh suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini benar-benar menjunjung tinggi kita. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Menambahkan dua orang tua yang tiba-tiba muncul, suku Heaven Demon Phoenix memiliki 4 bintang 5 Dozens. Formasi ini cukup layak untuk dideskripsikan sebagai mengerikan. Meskipun nada orang tua itu arogan, harus dikatakan bahwa situasi hari ini benar-benar tampak seolah-olah kelompok Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri. Xiao Yan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan teman Anda untuk pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku Heaven Demon Phoenix-ku karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Huang Xuan ditangguhkan di udara kosong. Lengannya memeluk dadanya saat dia mengeluarkan tangisan dingin. Suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Ziyan tertawa dingin. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Ziyan dan perlahan berkata, naga kekosongan kuno. Memang, kami tidak ingin menyinggung Anda tetapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. 4 bintang 5 Dozens. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat kami berada di aula cabang Hall of Soul. Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresi gila berangsur-angsur muncul di wajahnya. Jika suku Heaven Demon Phoenix ini memaksanya sampai batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan Annihilation Lotus Flame. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahkan bintang 4 bintang 5 Dozun akan kesulitan memblokir Annihilation Lotus Flame yang dia lepaskan. Meskipun dia akan langsung memasuki kondisi lemah setelah ini, dia tidak punya pilihan lain pada saat kritis ini. Tidak perlu bagi kalian semua untuk bertindak. Serahkan padaku. Ziyan tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat Huang Xuan dan dua sesepuh suku Heaven Demon Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Pada saat yang sama, dia dengan dingin tertawa, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambil jika Anda memiliki kemampuan. Petik 2. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat tindakan Ziyan. Mereka akan berbicara ketika mereka dihentikan oleh Xiao Yan di samping. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Ziyan mungkin nakal tapi dia tidak bodoh. Dia harus memiliki alasan untuk tindakannya ini. Seorang anak naga Void kuno belaka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku yang lama takut padamu? Petik 2. Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan dua tetua suku Heaven Demon Phoenix lainnya. Dia mengangguk kecil. Segera, tubuh mereka bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka bertiga benar-benar menyerang bersama dan menyerang Ziyan dengan ganas. Kecepatan trio Huang Xuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka telah muncul lebih dari selusin meter di depan Ziyan. Mata mereka dengan gila-gilaan menatap buah yang memancarkan aroma yang tidak biasa. Begitu mereka memiliki benda ini, garis keturunan binatang sihir tertinggi baru akan muncul di suku Heaven Demon Phoenix. Garis keturunan semacam ini akan lebih kuat daripada naga Void kuno. Buah asal naga Phoenix milik suku Heaven Demon Phoenix saya. Namun, tepat ketika tangan ketiganya hendak meraih buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, ruang di samping Ziyan tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Itu terbelah dan membentuk lubang besar. Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang. Angka ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu segera menjadi pucat. Sosok-sosok maju dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegang. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa mendominasi yang marah segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku dari suku naga Void kuno saya seseorang yang bisa Anda sentuh dengan burung sembrono? Bab 1270, Hei King. Tawa marah yang sombong itu seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa marah menyebabkan Doki di dalam tubuh cukup banyak orang tampak sedikit terhalang pada saat ini. Naga kekosongan kuno. Mata trio Huang Xuan terkejut saat mereka melihat sosok kuat, yang telah melangkah keluar dari dalam garis retak spasial.
Kengerian akhirnya melonjak di hati mereka. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix adalah suku tip yang setara dengan Ancient Void Dragon di dunia Magical Beast, mereka mengerti bahwa makhluk tertinggi di dunia Magical Beast selalu adalah Ancient Void Dragon. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix telah menoleransi posisi ini selama bertahun-tahun, mereka masih tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa sedikitpun. Pada zaman kuno, bahkan leluhur mereka, suku Heaven Phoenix, mengalami kesulitan untuk menekan naga Void kuno, apalagi mereka, keturunan dari Heaven Phoenix ini. Trio Huang Xuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Ziyan, yang masih anak-anak Ancient Void Dragon. Namun, di depan naga Void kuno yang benar-benar matang, bagian depan yang kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Mereka bertiga dengan cepat bertukar pandang. Dou Qi tiba-tiba melonjak di dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Tubuh mereka berkelebat dan mereka mundur secara eksplosif. Membanting. Namun, mereka bertiga baru saja bergerak ketika sosok manusia kuat yang keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan berwarna merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Guru, trio Huang Xuan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini terbanting ke bawah. Tubuh mereka terbang ke belakang, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di depan tatapan terkejut dari banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan alun-alun yang sangat keras sampai 3 lubang besar yang dalam terbentuk. His! Semua orang dengan keras menghirup udara sejuk saat mereka menyaksikan trio Huang Xuan, yang terbaring di lubang yang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Air. Ekspresi ketakutan hadir. 3 ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun, sebenarnya, bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga Void kuno itu. Kelompok Xiaoyan di langit juga terdiam di tempat ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka melihat punggung yang kuat di samping Ziyan. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga Void kuno yang matang? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiaoyan, sepertinya kekuatan naga Void kuno ini setidaknya mencapai tingkat bintang 7-8 Douzun. Kalau tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memukuli trio Huang Xuan sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam. Bahwa Bing Hezun Ze di kejauhan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhen, terkejut sampai-sampai dia buru-buru berhenti berkelahi. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Naga kekosongan kuno. Ini adalah suku Magical Beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiaoyan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu tetapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga Void kuno, orang ini, tidak bisa tersinggung. Pikiran ini dengan cepat terbang di dalam hati Bing Hezun Ze. Ketakutan ekstrim terhadap Xiaoyan diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangannya di dada dan berdiri di langit dengan cara yang acak. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tidak ada seorang pun di seluruh alun-alun ini yang berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan adalah penatua dari suku naga Void kuno. Namun, Anda bertindak hebat di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Phoenix ini. Kemampuan apa yang kamu miliki? Pria berambut putih biasanya adalah individu yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam ketika dia melihat begitu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ditakuti oleh ahli dari pihak lain sampai tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenixmu benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku yang dulu. Ketiga burung sembrono itu sebelumnya telah melakukan hal seperti itu. Pria besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang kosong menundukkan kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, mereka yang tidak ingin menderita pukulan harus berguling ke samping. Jangan menggerutu pada ayah ini. Saya yang lama sudah melihat kalian semua burung sembrono sebagai merusak pemandangan.
Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang bisa kamu campuri? Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan aura dominannya. Wajah cukup banyak orang menjadi terdistorsi. Dari kata-kata ini, mereka mengerti bahwa tidak perlu membicarakan alasan dengannya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan tinjunya untuk berbicara. Mereka yang tinjunya tidak cukup keras harus tersesat. Wajah pria berpakaian putih itu berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak berani melanjutkan mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Batuk. Trio Huang Xuan akhirnya memanjat dengan sedih dari lubang yang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku Heaven Demon Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan ahli yang bisa menandinginya, naga Void kuno pasti tidak akan mengizinkan suku Heaven Demon Phoenix untuk mendapatkannya karena mereka telah mengetahui buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambat, kan? Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu. Ziyan memutar tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zai Xing dari jarak yang cukup dekat dan berkata. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah ketika dia melihat Ziyan menunjuk. Dia memasang front yang berani dan berteriak, aku yang lama adalah anggota Hall of Soul. Jiwa yang tidak masuk akal. Apa menurutmu Aula Jiwa akan berani menyatakan perang melawan naga Void kuno kita jika aku menghajarmu? Pria besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, melebarkan matanya. Kipasnya seperti tangan besar sekali lagi diangkat dan dengan keras menamparkan hantu tua Zai Xing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiaoyan telah merasakan bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang telah mentransmisikan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Saya telah mendengar bahwa naga Void kuno memiliki bakat untuk melakukan perjalanan melalui ruang kosong. Kemungkinan penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi sangat jelek ketika dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Douqi buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Bang! Sebuah kekuatan menakutkan bergabung ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu mengalir ke tubuh hantu tua Zai Xing. Kemerahan langsung melonjak ke wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan menstabilkan dirinya sendiri. Bergerak lebih jauh. Orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak keras setelah mengirim hantu tua Zai Xing berguling. Hantu tua Zai Xing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta kengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga Void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang Do Seng di tubuh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan saling bertukar pandang saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka mengeluarkan tawa pahit. Ini jelas merupakan tekanan mutlak dari kekuatan. Semuanya tidak berguna dalam menghadapi kekuatan sejati. Ya, kamu telah melakukannya dengan cukup baik, kali ini, aku tidak akan mengeluh tentangmu. Ziyan juga cukup puas saat melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan cara yang murah hati. Pria besar itu terdiam ketika mendengar kata mengeluh. Wajahnya tertekan. Jelas, dia telah menderita cukup banyak kerugian. Kamu bisa dianggap cepat kali ini. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kurungan. Ziyan melengkungkan mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hihi, pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, mengusap kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga Void kuno, mereka adalah temanku.
Ziyan menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama He Qing. Xiaoyan menyapa tetua He Qing. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia jelas merupakan iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kamu itu Xiaoyan ya? Keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak sekali menjadi salah satu dari 8 klan kuno, sayangnya, garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi memo. He Qing melirik Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Kalimat terakhirnya, bagaimanapun, adalah sesuatu yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Xiao Xuan, 8 klan kuno. Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, leluhur paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung tentang istilah di baliknya. Ketika saya berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, saya hampir seumuran dengan Ziyan. He Qing membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Ziyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan. Mengubah topik, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Jangan bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Kalau tidak, orang-orang yang cerewet ini akan mulai memotong lagi." Petik 2. Meskipun Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun ketika dia mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar He Qing melambai secara acak ketika dia melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak tatapan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis retakan spasial, tangisan dingin He Qing bergemuruh dari garis retakan dan bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit saat melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir bahwa hanya karena naga Void kuno saya tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno, apalagi Anda keturunan yang bergantung pada warisan darah surga Phoenix. Petik 2. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang penuh dengan ancaman.